di dalam mazhab Imam Syafi'i, umrah itu hukumnya wajib bagi setiap manusia sekali seumur hidup. Artinya, kalau umrah saja oleh mazhab Syafi'i mengatakan wajib sekali seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bermunajat kepada Allah di tengah hiruk pikuk pendangkalan keimanan. Masih bertahan orang-orang yang mau tetap beriman kepada Allah dan menjaga akidahnya. Kita selalu bermunajat dan bersyukur kepada Allah atas kekokohan iman kita. Mudah-mudahan iman yang kokoh ini sampai kelak membuat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada yang liburan ini. Nah, itu yang saya bilang tadi maksudnya. Hiruk pikuk pendangkalan akidah, masih ada orang-orang yang mau duduk di majlis ilmu untuk menambah keimanan. Maka kita bermunajat kepada Allah, Allah ridhai, Allah berkahi, dan Allah jadikan setiap perbuatan kita dalam menuntut ilmu jalan menuju surga. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ketika Nabi bicara dalam hadis dia, kata Nabi, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Jadi Bapak Ibu ini sekarang sedang mendapatkan naungan dari sayap-sayapnya malaikat. Dan dia ridho dengan orang-orang yang datang menuntut ilmu. Ridhonya malaikat itu kata Ustaz Adi Hidayat ada dua. Menukil dari pemahaman ulama salaf. Yang pertama, kita berdoa, malaikat yang ikut mengaminkan. Artinya, kemungkinan besar Allah kabulkan. Itu satu. Yang kedua, ridhonya malaikat tadi, malaikat sendiri yang mendoakan kita. Dan Allah mengaminkan dan mengkabulkan. Kira-kira, kalau malaikat yang berdoa, kira-kira Allah tolak apa tidak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak bermaksiat kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu, bapak ibu sekalian, kita ini mudah-mudahan betul-betul mendapatkan ajnihataha. Apa namanya itu? Dalam naungan sayapnya para malaikat yang ridho dengan apa yang kita buat malam hari ini.
Hadis selanjutnya itu dikatakan oleh Nabi, wa innal anbiya la yarisu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, emas, dirham, perak dalam bahasa kiasannya. Artinya mereka tidak mewariskan kepada kita ini duit, harta, tahta, jabatan dan kekuasaan. Tapi yang diwariskan oleh para nabi kepada ulama mereka adalah walakin yarithul ilma. Yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah ridho dengan langkah Bapak Ibu semua. Amin. Mudah-mudahan besok kita ketemu di surga. Amin. Ibu-ibu kalau tidak tengok saya di surga besok kasih tahu sama Allah ya. Berani apa tidak? Kalau tak berani berarti curiga kita. Ya Allah, aku tak tengok Ustaz Ridwan lah di situ, kata dia. Tidak ada namanya Ridwan di surga itu. Kok kami tak tengok? Kata Allah, dia ada di neraka. Kata ibu-ibu belakang tu, lantaklah, lantaknya. Pandailah di situ sudah. Tak boleh begitu ibu-ibu ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan setiap orang di antara kita punya syafaat untuk mengajak kawan-kawan terbaik kita menuju surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita dalam kitab kita Al-Kabair yang kita kaji. Yang kemarin kita sampai kepada peninggalan atau meninggalkan perintah zakat. Meninggalkan perintah zakat. Ketika meninggalkan perintah zakat, masuk dalam kategori dosa besar. Dan kita sudah pelajari sekian banyak hadisnya, dalilnya sudah kita pelajari, bagaimana hukumnya, bagaimana progresnya, bagaimana dampak daripada perbuatan kita, mengapa Allah mengancam orang-orang yang kemudian melakukan dosa besar terkhusus meninggalkan zakat. Inti poinnya adalah orang yang tidak membayar zakat ada dua. Satu dengan sengaja tidak membayar zakat karena memang tak mau. Yang kedua, dia tidak memahami atau mengingkari kewajiban zakat. Yang mengingkari kewajiban zakat munafik, neraka jahanam. Yang tak mau bayar zakat tetap masuk neraka. Nah, artinya apa? Orang-orang seperti ini yang tidak bayar zakat dimasukkan ke dalam neraka, bisa jadi masuk dalam neraka sakar. Karena apa? Mereka menahan harta mereka untuk tidak memberikan zakatnya yang diperuntukkan bagi orang yang fakir dan miskin. Kata Allah, malakum fi sakar. Masalakakum fi sakar. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin, kami tidak solat. Yang kedua, lam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang Salah satu caranya tidak memberi makan orang miskin adalah dengan menahan haknya orang lain dari harta zakat dan harta-harta yang kita miliki. Di dalam wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ada haknya orang-orang fakir dan miskin yang berhak mendapatkan itu. Inti poinnya adalah orang yang tak mau mengeluarkan zakat ada dua. Satu, kalau tidak dia orang munafik, berarti orang yang berdosa. Mujrimin, perampok namanya. Pencuri, maling sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masuk dalam dosa besar yang selanjutnya yang keenam. Kalau zakat itu dalam kitab Al-Kabair ini masuk dalam kategori dosa besar yang kelima. Di dalam dosa besar yang keenam itu ada orang-orang yang iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Orang yang tidak puasa tanpa sebab. Yang tak puasa tanpa sebab. Ini banyak Pak permasalahan puasa nih. Sekarang kita urut dulu. Yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa itu di dalam aturan main puasa dan kewajiban berpuasa itu ada 3 tingkatan. Nah, ini saya jelasin dulu secara sejarah. Yang pertama, dulu puasa Ramadan ini itu dalam kategori perintah, tapi tidak dipermasalahkan bagi siapa yang tak berpuasa. Karena ketika itu perubahan
dari puasa Asyura. Dari puasa Asyura, Nabi sebelum perintah puasa Ramadan di Madinah, Nabi itu puasanya puasa Asyura. Tahu Bapak Ibu alasan kenapa Nabi di puasa itu yang sama? Kata Nabi kepada Allah dalam hadisnya itu dan kepada kaum Yahudi, Nabi lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kaum Yahudi itu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga kata Nabi, ana ahaqqu min, saya lebih berhak dari mereka. Sehingga Nabi melakukan puasa Asyura. Jadi kita nih sebelum Ramadan, puasa Ramadan, kita puasa Asyura. Dulu Nabi puasa Asyura, kita bukan. Setelah Nabi berpuasa di Asyura itu, untuk apa Nabi berpuasa Asyura? Untuk mengatasi permasalahan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi berpuasa juga di puasa Asyura. Berbahagia terhadap pembebasan Nabi itu tadi. Disitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nabi berkata, aku lebih berhak daripada kaum Yahudi itu sendiri. Kenapa begitu? Karena Nabi ini Nabi, itu yang pertama. Yang kedua masih garis keturunan. Yang ketiga sama-sama membawa risalah keagamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ana ahaqqu minhu. Dari siapa? Aku kata Nabi lebih berhak daripada kaum Yahudi dalam memperingati hari Asyura, pembebasan Nabi Musa. Singkat cerita, Nabi berpuasa Asyura. Setelah Nabi berpuasa Asyura, turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pertanyaannya adalah, langsungkah puasa itu diwajibkan? Tidak. Jadi gini, puasa, tapi yang mau puasa silahkan, yang tak mau puasa tak ada masalah. Dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Pilihannya apa? Kalau dia tidak puasa, boleh, tapi bayarlah fidyah. Atau dia berpuasa. Karena perubahannya dari 3 hari menuju 30 hari. Berat apa ringan? Bagi para sahabat ketika itu yang tetap beriman, mau tidak mau, karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka tetap berpuasa 30 hari. Tapi sebagian di antara mereka, Nabi sadar, Nabi tahu, kalau langsung dipaksakan 30 mesti banyak yang tak berpuasa. Maka turun ketika itu ayat, dan pembahasan ayat itu tidak langsung mewajibkan secara mutlak. Kata Nabi, yang mau berpuasa silahkan, atau mau pilih boleh. Pilihlah fidyah. Singkat cerita, pada turun ayat selanjutnya yang kedua, atau perintah yang kedua, atau tingkatan yang kedua kewajiban berpuasa tadi, yang mau berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa tetap mereka dikenakan fidyah. Yang ketiga, barulah turun perintah kewajiban secara mutlak. Apa kata Allah? Semuanya wajib berpuasa, kecuali yang tidak diwajibkan berpuasa atas mereka. Siapa mereka? 2. 1 orang yang dalam perjalanan, yang kedua orang yang sah. 2 ini saja yang tak boleh berpuasa. Bagaimana caranya pengharaman? Tingkatan tadi. Dikasih tingkatan, yang satu wajib tapi dalam kondisi boleh milih. Yang kedua wajib tapi ketika meninggalkan harus bayar fidyah. Yang ketiga tidak ada lagi yang meninggalkan kecuali orang yang sakit dan dalam perjalanan. Dan itu pun dalam 2 kategori. Satu wajib mengqada, yang satu lagi bayar fidyah. Jadi sudah yang ketiga nih, mau sekalipun dia merdeka ataupun tak merdeka, sakit ataupun safar, dia boleh meninggalkan itu dengan catatan uzur. Maka dia harus mengganti setelah selesai. Kalau dulu tak begitu. Boleh dia tinggal, boleh pilih. Mau pilih yang mana silahkan. Begitu dia dulu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu. Sekarang pembahasannya,
Apakah puasa ini masuk dalam kategori dosa besar yang meninggalkan dengan sengaja? Jadi kalau meninggalkan tanpa sengaja, apakah dia masuk dosa besar atau tidak? Apakah dengan tidak sengaja itu juga masuk dalam kategori dosa besar? Dan akan kita lihat. Baik, sekarang kita lihat dulu. Adakah orang tidak berpuasa dengan tidak sengaja? Misal baru terbangun jam 7. Jam 7 baru terbangun dan tidak sahur. Tak sahur, kemudian dia lupa. Lupa. Kalau orang lupa bisa enggak dihakimi? Enggak bisa. Orang lupa ni enggak bisa dihakimi. Maka kata para ulama dalam ulama fikih itu, orang yang lupa sampai dia ingat. Jangan lupa atau pura-pura lupa sudah makan kenyang baru dia ingat. Itu muskilah itu. Kata para ulama, orang yang terlupa kalau dia puasa benar-benar lupa, tapi kemudian dia ingat, dia boleh melanjutkan puasa dia, kata para ulama. Ini harus dipahami. Ini yang pertama. Tapi kalau dia pura-pura lupa, itu tidak ada dalam bahasan para ulama, tetap masuk dalam kategori meninggalkan puasa dengan sengaja. Nah kalau muntah bagaimana Ustaz? Nah ini kategori nih. Kalau orang tu muntah bagaimana? Dia ada sengaja dimuntahkan, dimasukkannya tangannya ke dalam ini, muntah dia. Berarti kira-kira ini orang batal apa tidak puasa dia? Kalau dia sengaja memuntahkan, berarti dia sengaja meninggalkan puasa. Tapi kalau dia tak sengaja dia muntah, atau memang dia muntah karena mabuk dan lain sebagainya, boleh dia membatalkan puasa dia, mengkodok kemudian hari. Makanya dalam bahasan puasa ini tak bisa sembarangan Pak. Karena banyak yang terikat penyakit-penyakit di dalam permasalahan puasa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya safar dari Pekanbaru ke Sorek. Jaraknya berapa jam? 2 jam saja. Sekarang saya tanya, boleh enggak saya buka puasa saya? Dari Pekanbaru ke Sorek. Jangan cepat-cepat main boleh tidak. Ada kayak ahli fatwa aja kita nih. Secara hukum boleh. Karena dalam safar. Boleh, tak ada salah. Ibu dari Pekanbaru ke Kerinci cuma 1 jam jaraknya pun. Tapi dalam kategori apa? Safar apa kata safar? Safar Zat. Bolehkah? Boleh, tak ada masalah secara hukum. Yang dikatakan oleh para ulama dalam hukumnya apa? Safar. Orang mengambil poin penting safar tadi. Sebagian ulama mengatakan poin pentingnya adalah safar. Kalau dia bersafar dia boleh membatalkan puasa. Kalau tinjauannya hukum. Sekarang kita tinjau dalam tinjauan etika. Cuman 1 jam rek. Masih mampu kita bertahan. Masa 1 jam saja kita tidak puasa. Dalam mobil tu ada AC. Kecuali dalam mobil perjalanan 5 menit langsung muntah dia. Bolehlah. Atau memang tak bisa naik mobil. Nah, itu mungkin. Sampai di sini paham Ibu. Bedakan mana tinjauan hukum, mana tinjauan etika. Kalau secara hukum ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa protes. Kenapa tak boleh protes? Sebagian ulama dari 4 mazhab itu membolehkan asal dia safar, dia boleh membatalkan puasa. Sampai di sini paham? Sekalipun perjalanan yang dia tempuh hanya 1 jam. Jogja Pekanbaru 1 jam 45 menit naik pesawat. 1 jam 45 menit. Jogja ke Medan, tapi jaraknya kan sudah lebih 80 kilo itu. Safar apa tak safar? Dia safar deh. Waktunya cuma sebentar, bolehkah dia tidak membatalkan? Boleh. Dalam pandangan mazhab Imam Ahmad ibn Hambal, orang yang berangkat umrah di bulan Ramadan dia boleh membatalkan puasa dia. Kenapa safar? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bahas. Yang tadi sudah, orang yang meninggalkan puasa dengan tidak sengaja. Dan itu kita sudah paham kondisinya. Ustadz, bagaimana misalnya kami sedang puasa, tapi di dalam puasa ini kami melakukan perbuatan tidak bermanfaat, kemudian kami capek dan kemudian pusing, kami batalkan puasa. Bagaimana hukum dia? Kita ambil contoh.
Ada ibu-ibu pergi ke pasar, belanja baju untuk lebaran, sementara lebarannya masih lama. Capek dia keliling-keliling mall, pusing kepala dia, muntah dia, batal puasa dia. Apa hukumnya begitu? Kata para ulama, mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, kemudian timbul penyakit yang disebabkan karena sesuatu yang tidak bermanfaat, dimasukkan ke dalam kategori sengaja meninggalkan puasa. Tapi tak berlaku dalam mazhab yang lain. Sebagian mazhab yang lain mengatakan dia masuk dalam kategori dibenarkan membatalkan puasa karena dia sakit. Ingat, ilahnya, sebabnya itu karena sakitnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kalau gitu kami ambil yang terakhir aja Pak Ustaz. Itu yang jadi masalah tuh. Makanya dalam ilmu fikih dan dalam ilmu dalam ilmu fikih itu butuh kecerdasan untuk memandang itu. Nah, kita ini, kami yang awam ini, yang orang-orang awam ini hanya bisa menukil perkataan para ulama dan tidak beristihad. Hari ini tidak ada ulama yang beristihad karena mujtahid hari ini hampir tidak ada. Karena orang yang hafal 60.000 hadis hari ini sangat jarang. Dengan hafal Al-Quran 60.000 hadis dan lain sebagainya itu sangat-sangat jarang sekali. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk poinnya. Adakah orang yang sengaja meninggalkan puasa? Ada. Dua kategorinya. Yang pertama, orang yang sengaja meninggalkan puasa karena memang tidak mau berpuasa atau dengan alasan tidak kuat berpuasa. Sampai di sini paham? Bapak Ibu bisa dipahami Bapak Ibu ya? Orang yang seperti ini kategorinya fasik. Tahu dia kewajiban berpuasa tapi dia tidak berpuasa dengan alasan tidak kuat. Dengan alasannya itu tidak mau berpuasa, malas dan lain sebagainya. Pada kategori ini, orang ini disebut dengan fasik. Apa namanya Bapak Ibu? Fasik. Berarti apa mereka Ustaz? Sengaja meninggalkan puasa. Berdosa apa tak berdosa? Berdosa. Allah masukkan bara api ke dalam mulut dia. Hadisnya dhaif. Tapi dalam poin yang kedua ada. Apa kata mereka? Kami tidak meyakini kewajiban berpuasa. Artinya apa? Ada sekelompok orang yang menganggap puasa itu tidak wajib atau mengingkari kewajiban dia. Poin yang kedua ini namanya munafik. Orang yang kedua ini masuk dalam neraka jahanam. Karena dia mengingkari syariat agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dua kategori ini ada di antara kita. Tapi ada yang ketiga. Sudah dia tidak berpuasa, dia ajak orang lain untuk tidak berpuasa. Yuk kemana? Ke kantin sebelah. Uniknya lagi, ada orang yang sengaja membuka warung dia di tengah hari siang bolong dengan dalil kami memberi makan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, penghormatan. Ini yang harus kita lawan Pak, yang harus kita lawan. Cuci otak. Kenapa saya katakan? Baik, saya ulas sedikit pembahasan pemikiran pada konsep ini. Bapak Ibu harus paham. Ada orang-orang yang sengaja membuka warung di siang hari di tengah bulan suci Ramadan. Atau di dalam bulan suci Ramadan. Dengan dalih toleransi kepada orang yang tidak berpuasa. Itu sama saja memberikan ruang bagi mereka untuk tidak berpuasa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Datang kelompok liberal bilang. Itu kalau ada orang tak buka warung berarti mereka tidak bertoleransi. Bagaimana orang itu mau beli? Toko kelontong buka masih. Bisa buat mie goreng, mie rebus di rumah. Pandai-pandailah. Jangan kasih ruang bagi mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih berjualan di tengah siang bolong bulan Ramadan itu berarti mereka tak paham nilai agama dan tak paham nilai-nilai puasa. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Berarti mereka menolong orang yang tidak berpuasa Ustaz. Zalim. Tapi Ustaz tu kok cepat kali bilang zalim? Ya, dalam pandangan saya dan para ulama mengatakan zalim. Tapi ada ulama yang membenarkan. Memang ada. Sebagian.
Loh, berarti kalau memang ada sebagian yang membolehkan, kan tidak ada masalah, Ustaz. Memang tidak ada masalah. Cuman dalam pandangan kami itu bermasalah. Kenapa? Memberi ruang kepada pelaku dosa. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Beda lagi di tempat itu memang tidak ada jualan sama sekali. Ada orang sakit, maka dia boleh buka warung dia hanya untuk melepaskan hajat orang sakit, setelah itu dia tutup. Tidak ada masalah. Jadi jangan sengaja, Pak. Kalau sekarang ini dengan dalih toleransinya, dengan dalih toleransi dan menghargai dan menghormati orang yang tidak berpuasa. Orang yang tak berpuasa yang kita hormati. Pelaku maksiat, pelaku dosa kepada Allah yang kita hormati. Itulah bahasanya orang liberal. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi besok, Bapak Ibu, kalau kita pemikiran kita digiring kepada hal demikian, besok kalau ada orang yang tidak berpuasa di depan mata kita, itu sudah kita anggap biasa. Kenapa? Karena kita disuruh membiasakan terhadap atau menghormati orang-orang yang tidak Kalau dulu terhina sekali orang yang tak berpuasa, sampai-sampai tak berani mereka makan di depan kita. Dulu begitu, kalau sekarang tidak. PD-nya kakinya goyang di bawah tuh. Rupanya warung makan buka setengah. Setengah ke atas tutup, setengah ke bawah buka. Rupanya nampak kaki-kaki itu goyang di bawah. Sedang makan kopi. Minum kopi, bukan makan. Minum kopi. Alasannya sama yang tadi saya katakan. Kalau terus-menerus kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita digiring untuk membiasakan melakukan dosa-dosa besar. Pada akhirnya kita biasa terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. Kenapa si Anu itu tak berpuasa? Kata kawan samping, udah biasa aja. Memang dia biasa nggak puasa kok. Akhirnya kita terbiasa begitu, Pak. Tidak ada lagi dalam hati kita tuh menengok orang tuh, kok dia nggak puasa, kok badan sehat, ini sehat tapi tak berpuasa. Kita sudah tidak ini lagi, tidak respect, biasa saja, tidak antipati dan tidak simpati. Tapi kalau dulu si Anu tuh tak berpuasa, setiap orang di antara kita memandangnya berbeda. Orang yang tidak berpuasa tadi merasa bersalah, sehingga dia tak mau berjalan terlalu jauh karena dia tak berpuasa, atau dia tak berani makan di hadapan orang yang berpuasa. Bahkan orang yang sakit pun tidak mau makan di hadapan orang yang berpuasa. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Baik. Nah, ini kondisi kita hari ini. Nah, muncul kelompok-kelompok tertentu dengan sengaja menggiring pikiran kita untuk membiasakan terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, terkhusus pada hal puasa tadi. Sehingga kita dianggap untuk menghormati. Hormatilah, hargailah orang yang tidak berpuasa. Harusnya bukan begitu. Hei orang yang tak berpuasa, hargai orang-orang yang berpuasa. Itu harusnya. Sekarang tak begitu. Kita disuruh. Apa kata aturan Menteri Agama waktu itu? Kata Menteri Agama himbauannya, tolong hargai juga orang-orang yang tidak berpuasa. Boleh buka warung. Coba. Jadi memberikan ruang kepada itu. Sehingga mohon maaf, anak-anak zaman sekarang ini banyak yang tak berpuasa. Anak dulu umur 5 tahun mereka berani berpuasa. Kuat dia. Karena dorongan orang tua, pengawasan orang tua. Kami puasa. Malu dia tak berpuasa sementara kawan-kawan dia puasa. Kalau sekarang tak, anak umur 10 tahun. Kenapa tak puasa nak? Nggak kuat lagi perut dah. Sakit gitu dia. Boleh Pak. Boleh. Boleh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Yang pertama kita sama Pak. Yang pertama kita sejalan. Kita tak boleh menghormati orang yang tidak berpuasa. Itu harus digarisbawahi. Bukan berarti kita menghormati orang tidak berpuasa. Kita nih bukan menghormati orang yang tidak berpuasa. Karena himbauan Kementerian Agama itu adalah waktu itu kita disuruh menghormati dan menghargai orang yang tidak berpuasa dengan membuka warung itu ketika itu. Makanya saya katakan kita ini sedang digiring otak kita untuk membiasakan dosa-dosa besar. Itu satu poinnya. Yang kedua, adakah aturan ketika itu yang dikeluarkan Menteri Agama? Ada. Dan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama wajib dipatuhi harusnya. Betul. Dan itu boleh di bawah aturan pemerintah daerah. Diatur. Boleh sangat. Kita ambil contoh. Warung boleh buka dari jam 2 sampai sore. Itu sudah ada aturannya. Ada. Dulu seperti itu aturannya dari pemerintah daerah. Boleh buka warung itu di atas jam 2 ke atas. Itu kan berarti sudah mulai mendekati. Islam tidak pernah mengorbankan nyawa manusia siapapun dia, apapun agamanya. Tidak pernah dikorbankan oleh Islam. Ingat itu Pak. Itu poin penting yang harus kita tanggapi. Tapi kan kehidupan dia dari jualan itu Pak Ustadz. Sekarang saya tanya. Selama 11 bulan kita melakukan transaksi jual beli, kemana penghasilan kita? Akankah kita berpikir untuk menyimpan itu sehingga ketika Ramadan kita kemudian menutup itu, atau kemudian kita berjualan setengah hari menjelang berbuka puasa? Tak salah kata tak salah. Itu kebijakan. Boleh, tak ada masalah. Didukung oleh kebijakan pemerintah. Dulu Bapak Ibu, tahun 2015, saya masih ingat betul itu, ada aturan pemerintah. Apa aturannya? Boleh buka warung di atas jam 2. Mau itu warung sate dan lain sebagainya. Dalilnya adalah ketika itu, karena kenapa harus jam 2? Mereka harus siap-siap dulu bakar dagingnya dan lain sebagainya. Sehingga jam 4 setelah sholat asar orang sudah mulai berdatangan ke pasar kaget. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita tidak melarang sama sekali. Dan tidak ada. Bahkan agama Islam sama sekali tidak pernah melarang orang-orang untuk berjualan. Hanya saja yang tidak disetujui oleh para ulama terkhusus ketika itu pandangannya adalah jangan memaksa umat muslim untuk menghargai orang-orang yang tidak berpuasa. Itu konteksnya yang harus kita tekankan. Kenapa saya angkat ini? Karena waktu itu banyak sekali himbauan-himbauan seperti itu hanya untuk menghargai orang yang tidak berpuasa. Bapak Ibu harus perhatikan, bukan masalah toleransinya, tapi bagaimana kita dipaksakan untuk membiasakan terhadap dosa-dosa besar. Coba bayangkan jika kita terbiasa dengan orang-orang yang melakukan dosa besar, maka akan banyak pelaku dosa-dosa besar yang lain yang dalam kacamata kita, oh sudah biasa kok. Itu kalimat yang paling sering kita dengar. Boleh lihat sekarang Bapak Ibu, anak-anak muda di atas 10 tahun banyak yang tidak berpuasa dengan alasan apa? Hendak kuat. Anak muda di atas 10 tahun. Dulu anak kecil 5 tahun mereka berpuasa, malu dia tak berpuasa. Zaman kami 4-5 tahun tak berpuasa, habis kena sikat sama orang tua. Lalu sekarang tak. Dia tak sanggup puasa Ustaz. Gimana kita mau paksakan dia puasa? Nanti pingsan dia, mati dia. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Orang yang tidak makan 3 hari berturut-turut tidak akan mati. Kecuali sudah takdir Allah. Itu sudah pasti Pak. Orang yang tidak minum sampai 5 hari lebih itu masih belum bisa mati. Secara sirkulasinya begitu. Tapi kalau sudah takdir Allah itu mesti mau minum tak minum tetap mati kan. Tapi artinya adalah itu kita tanyakan Pak, benar nggak orang 1 hari itu tak makan bisa langsung mati? Enggak itu. Kata dokter enggak begitu deh. Rata-rata jangkauannya 3 hari gitu deh. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang tua bilang nanti mati dia kok tak makan Pak Ustaz.
Dia mati bukan gara-gara tak makan. Dia mati bukan gara-gara tidak makan. Itu gara-gara pesat ajal dah datang. Itu yang paling penting untuk kita pahami. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kembali kepada poin tadi. Yang dipermasalahkan dalam agama Islam ada orang yang sengaja meninggalkan puasa. Bapak Ibu tengok, kenapa yang tidak puasa? Aku tukang Ustaz. Nah, muncullah fatwa tentang boleh enggak orang yang bertukang itu tidak puasa atau mengkodok puasa dia. Muncul fatwa itu, muncul. Ada alasannya, ada. Ketika datang para tukang itu, kami ini tukang, kerjaan kami di bulan Ramadan, kalau kami kerja di terik matahari, kami tak kuat. Sehingga mohon maaf, kami tak puasa. Tapi kalau kami tidak bekerja, anak istri kami tak makan. Sekarang Bapak Ibu kira-kira mudah enggak bagi ahli fikih dan ahli fatwa tadi menfatwakan hal demikian? Butuh waktu kah? Butuh ilmu kah? Butuh sangat. Sehingga dirumuskanlah oleh para ulama dalam perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh mereka tidak berpuasa dengan catatan mengkodok. Pertanyaannya adalah 30 hari dia tinggalkan. 30 hari Pak. Nah, sehingga kata para ulama, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Artinya apa? Dia kerja dari kapan? Dia kerja dari pagi sampai siang. Setiap hari kah? Setiap hari. Sekarang kata beliau buatlah rumusan 3 hari kerja sisanya tidak. Atau 4 hari kerja sisanya tidak. Artinya apa? Selama 1 bulan dia tidak meninggalkan puasa secara utuh. Ini 30 hari dia tinggalkan semua. Kira-kira gimana cara menghitungnya itu? Coba bayangkan. Sama seperti ibu menyusui. Sudah melahirkan, menyusui, besok hamil lagi, tak lagi puasa, mau sampai kapan lagi dia seperti itu. Nah, ini mantap tuh ceramahnya Ustaz Abdul Somad itu. Hari ini dia tak puasa gara hamil, besok dia tak puasa gara-gara nifas, besok dia tak puasa sampai 2 tahun dia kan menyusui kan begitu, menyusui. Setelah itu dia hamil pula lagi tak puasa lagi gitu deh. Jadi setiap tahun dia tak puasa kan gitu. Nah, itu gimana cara bayarnya itu? Bayar fidyah sampai selanjutnya itu. Atau qadha. Maka dikembalikan poin itu, orang yang bekerja sebagai profesinya sebagai tukang, tidak hanya tukang, orang yang bekerja di batu bara, yang kemudian bekerja di perairan, itu menjadi perhatian khusus oleh para ulama untuk dicarikan fatwanya terkait permasalahan ini. Karena Islam juga tidak mau mengorbankan jiwa manusia. Ingat poin penting itu Bapak Ibu. Sehingga formulasinya jelas. Kita ambil contoh. Di Jakarta itu macetnya minta ampun. Sehingga muncul Pak fatwa, boleh mengkodok sholat dalam macet. Coba keluar fatwa boleh mengkodok sholat ketika dalam keadaan macet. Lah kalau macetnya dari pagi sampai besok lagi, itu kodok sholat apa namanya begitu? Bahkan boleh menjamak solat kata dia. Misal dia terlambat, dia mau solat asar tertinggal. Solat maghrib dia ketinggalan, dia pulang setelah asar. Kemudian dia ketemu dengan macet sampai waktu isya. Artinya dia tidak solat maghrib. Kata para ulama, boleh dia menjamak solat maghrib dia tadi ke isya. Dia sampai rumah jam 12 malam solat isya. Setelah solat isya baru dia solat maghrib. Boleh, tidak ada masalah. Bukan mengkodok yang menjamak. Dan keluar fatwa. Artinya apa kondisi? Sama Pak. Dulu tidak ada namanya fatwa boleh meninggalkan puasa bagi tukang. Sehingga para ulama memformulasikan itu. Bagaimana kalau kondisinya tukang. Kalau dia tak kerja, dia tak digaji. Sehingga muncul Pak. Kalau mereka kerja di siang hari, mereka nggak kuat. Banyak alternatif yang diberikan. Kalau memang terpaksa juga harus bekerja demikian, maka ada ulama yang mengatakan dibenarkan untuk mengqadha puasa dia selama 30 hari yang dia tinggalkan. Tapi jika bisa diformulasikan kerja malam siang istirahat itu lebih baik. Cuman masalah kalau kerja malam kan banyak biaya keluar. Itu banyak yang punya perusahaan pun tidak mau dia. Mesti kan was-was juga, banyak duit aku keluar nanti. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa ancaman Allah bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa? Man aftara yauman min Ramadan bila udhrin lam yaqdihi
siyamad dahri wa insamahu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aral Islam wa qawaidid din thalatha syahadatu an la ilaha illallah wassalatu wa shaum Ramadan faman tarakaha wahida minhunna fahuwa kafir. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Na'udzubillahi min. Orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur kufur. Dia kafir bukan murtad, tapi dia tidak keluar daripada Islam, hanya saja dia kufur. Itu disampaikan. Itu dah keras sekali itu. Kalau dah dikatakan begitu dalam hadis Nabi itu dah yang paling keras lagi. Kalau orang kufur itu banyak nerakanya. Bisa masuk neraka jahanam, bisa masuk neraka sakar, bisa masuk neraka wil. Tergantung mana yang Allah kehendaki. Pertanyaannya adalah, mengapa orang hari ini begitu mudah meninggalkan puasa? Karena ancaman Allah itu tak nampak secara zahir. Tapi coba api neraka itu langsung ada di muka bumi ini. Saya yakin tak ada yang berani meninggalkan puasa. Itu tak akan ada. Jangankan api neraka. Api kompor saja yang dibakar ke dia. Tak akan ada yang mau meninggalkan puasa. Tapi karena azabnya Allah itu, hukuman Allah itu tak Allah tampakkan di dunia. Jadi orang tak. Artinya apa? Mereka tak beriman. Tidak beriman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada uzurnya disebut dengan fahuwa kafir atau kufur. Sekarang pertanyaannya, yang mana? Yang sengaja meninggalkan karena mereka tahu atau dia sengaja mengingkari kewajiban salat? Kalau dia sengaja mengingkari kewajiban salat, kewajiban puasa, artinya dia tidak percaya bahwa puasa Ramadan itu wajib, maka hukum dia munafik, dan munafik itu masuk dalam nerakanya neraka jahanam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Al-kabira as-sabi'ah. Masalah puasa sudah tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang puasa Bapak Ibu? Enggak ada ya? Aman ya? Jadi jangan coba-coba tinggalkan puasa. Ajarkan anak-anak kita dari hari ini untuk berpuasa. Ajarkan. Besok dia terbiasa dia. Kalau hari ini kita kasihan dengan mereka, maka terimalah menangis di akhirat. Kenapa? Loh kok anakku masuk neraka? Oh tak terbiasa puasa kok. Sampai di sini paham. Jangan kasihan sama anak. Kalau dah letoy, dah tampak, dah mau sekarat, dia baru kasih makan, boleh, tak ada masalah. Makanya Bapak Ibu ada bahasa begini, anak kecil diajarkan puasa setengah hari, betul ya? Dan itu tidak salah. Pernah seorang sahabiat itu mengajarkan anaknya berpuasa, tapi tidak sampai selesai, hanya setengah hari. Dan Nabi hanya mendiamkan saja. Sehingga itu menjadi dalil bagi mereka memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk melatih mereka berpuasa. Yang al-kabirah as-sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, fi tarkil hajj ma'al qudrati alaih. Orang yang meninggalkan haji dengan sengaja. Saya tak bahas haji itu secara detail sekarang. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua Bapak Ibu, di dalam mazhab Imam Syafi'i, umrah itu hukumnya wajib bagi setiap manusia sekali seumur hidup. Artinya, kalau umrah saja oleh mazhab Syafi'i mengatakan wajib sekali seumur hidup, apatah lagi haji. Tapi ingat, ada dalil yang mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Jika mampu, ada sebabnya. Sekarang mampu ini ada dua, mampu secara fisik, zahir maupun batin. Sekarang saya tanya, ada orang kaya yang sekarang berangkat haji? Yang tak mau berangkat haji, ada enggak orang kaya yang tak mau berangkat haji? Ada. Tapi sekarang terbalik. Itu dulu. Kalau sekarang orang kaya mau berbondong-bondong berangkat haji, mau ngapain? Mau ngapain? Mau selfie. Mau cari gelar haji. Jadi ada kasus, ada kasus. Ada kasus. Ini saya kasih tahu sejarah biar Bapak Ibu paham. Orang yang pulang haji, yang punya tradisi panggilan haji itu cuma di Indonesia. Kalau tak dipanggil haji, aku ni dah haji, kenapa kau tak panggil aku haji? La ilaha illallah. Jadi pengen ke sono, cuma pengen dipanggil haji aja. Ini muskilah nih Pak. Insya Allah mudah-mudahan
Di pertemuan yang akan datang kita bahas secara konkret orang-orang yang sengaja meninggalkan haji itu dalam tahapan seperti apa saja dan bagaimana prosesnya, apakah ada prosesi penambalan haji atau pemberian gelar kepada nama haji itu sendiri dan kapan itu bermula. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.